ekonomi mereka, mereka pakai kapitalis. Untuk mengurus pemerintahan mereka, mereka pakai demokrasi dan pilihan raya seperti yang kita tempuh sekarang. Ini sumbernya dari Yunani. Satu lagi, komunis. Komunis itu politiknya, tapi untuk menyusun masyarakat namanya sosialis. Ini tampilannya. Ekonominya namanya sosialis, politik pemerintahannya adalah komunis. Akidahnya etis atau disebut mulhid, tak bertuhan. Jadi iman yang paling kuat bagi orang komunis ialah mulhid, tak bertuhan, Tuhan tidak ada. Iman yang paling tinggi bagi mereka. Tapi yang terjadi sekarang, di demokrasi Tuhannya banyak. Di Islam, Muslim demokrasi Tuhanku Allah. Di Hindu demokrasi Tuhannya Brahmin. Di Buddha yang ikut demokrasi, ya Tuhannya khayalan roh datuk nenek mereka. Di kelompok lain berhala sebagai Tuhannya. Ini yang perlu kita paham. Di demokrasi itu Tuhannya banyak, tidak satu. Di komunis tidak ada Tuhan. Itu iman yang paling tinggi. Tapi ingat, ada orang komunis yang imannya kepada Allah. Sebab itu ada komunis Muslim. Siapa? Musa Ahmad dari Malaysia, yang dulunya sama dengan Aisyah Ghani, sama dengan yang baru meninggal kemarin, sama dengan Sakinah Haji Junaid, belajar di Padang Panjang. Musa Ahmad jadi komunis, Syamsiah Fakih jadi komunis. Komunis itu bukan komunis mulhid, bukan komunis etis, tidak. Bukan komunis yang menolak Tuhan, komunis yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu faham. Tapi kadang-kadang kita ditipu oleh propaganda barat mengatakan setiap komunis adalah mulhid. Oh, tidak. Kita pergi pula kepada dasar ekonomi. Di negara Arab ada sosialis Ba'asi, Saddam Hussein, Syria yang ada sekarang, Jamal Abdel Nasir dengan pemerintahannya yang berakhir baru ini ditumbangkan, termasuk Gaddafi. Dasar ekonomi mereka adalah sosialis, dan mereka tolak menamakan diri mereka komunis. Tapi mereka ambil dasar ekonomi mereka adalah sosialis, dan mereka ini tolak fahaman mulhid, tolak fahaman tidak bertuhan, dan dia tetap mengaku ana minal muslimin, aku daripada orang Islam. Beginilah bercelarunya otak pemikiran manusia. Jadi di dalam negara Islam muncul sosialisme Islam, demokrasi Islam, dan yang tulen demokrasi itu adalah Amerika. Yang tulen komunis itu adalah Rusia. Umat Islam dihancurkan oleh perebutan pengaruh mereka, karena umat Islam telah melacurkan akidahnya yang sebenarnya, tidak kembali kepada akidah yang tulen. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah asas kelemahan kaum muslimin. Bila pikiran umat Islam jadi lemah, maka dia boleh ditipu dengan berbagai program-program sosialis atau program demokrasi. Dan inilah yang berlaku pada kita. Akhirnya yang Allah Ta'ala itu tinggal di waktu kita dalam masjid, di luar rumah demokrasi yang atur kita ataupun sosialis yang atur kita. Apakah kita berani berkata kepada kaum muslimin di Uzbekistan, di Tajikistan, mereka kafir? Oh tidak, mereka muslim, tapi dasar ekonominya adalah sosialis, dan partinya parti komunis. Termasuk muslim di China, di Politbiro Partai Komunis itu banyak muslim yang masih berulang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Padahal masa dulu, bila umat Islam masuk ke dalam Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuk keseluruhannya daripada awal tauhid sampai kepada fiqh dan tasawuf. Tapi sekarang bertauhidkan Allah, berekonomi dengan kapitalis, berpolitik dengan demokrasi atau sosialis.
Coba kita lihat bagaimana hancurnya pemikiran kita. Dan ada pula orang kata tidak ada politik dalam Islam. Mana boleh campur politik dengan agama? Ini lebih jahil lagi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah itu sendiri asas akidah itu adalah politik. Lihat waktu Abu Talib nak meninggal, kafir-kafir menuntut kepada Muhammad untuk selesai masalah ini. Penengahnya adalah Abu Talib. Ketika mereka telah berkumpul di sisi Abu Talib yang dah dekat sakarat, mereka minta satu keputusan daripada Nabi Muhammad yang disaksikan oleh Abu Talib. Abu Talib pun katakan kepada Muhammad, selesaikanlah perkara ini. Kata Nabi Muhammad, mudah saja, ucap satu perkataan saja, kita boleh takluk orang Rom, kita takluk orang Farsi dan seluruh orang Ajam. 10 pun boleh, kata Abu Lahab. Apa perkataan itu? Ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mereka melompat keluar, marah kepada Nabi Muhammad. Yang saya maksudkan kata-kata Nabi tadi, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rom Parsi kamu boleh takluk, Ajam seluruhnya kamu boleh takluk. Ini bahasa politik. Jadi artinya kalau kau betul-betul mengucap la ilaha illallah, kita boleh tawan dunia. Tapi apa terjadi? Kita ucap la ilaha illallah dalam tahlil dalam penuh kita, apa pun tak ada. Kampung kita makin tergadai, negeri kita makin hanyut. Singapura dah terlepas pada mereka. Jadi para jemaah kita kena kaji semula kalimat la ilaha illallah kita. Oleh sebab itu saya bawa tajuk ceramah saya pada malam ini, jalan-jalan pemikiran umat manusia yang berdasarkan pemikiran filsafat, yang berdasarkan pemikiran kafir penyembah berhala dan pikiran yang bercampur baur antara pagan dengan akidah, dan pikiran yang sebenarnya adalah akidah mukmin yang kita yakini. Jadi kita mesti kembali kepada jalan sebenar yang kita yakini, yaitu Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad, dan syariat yang kita pegang adalah Islam. Bahawa itu kita akan jadi umat yang kukuh sebagaimana umat yang dahulu. Betulkan jalan pemikiran kita, maka yang lain akan beres dan kita akan berhasil. Saya rasa cukup. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.